Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqbil qaili na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mas'uda. Ya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Al-Kahfi yang insyaallah yang hadir semuanya adalah hamba-hamba yang terpilih, yang teraudisi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji tentunya hanya milik Allah, segala keagungan juga tentu hanya milik Allah. Allah yang mengatur dari kehidupan dan kematian, Allah yang menguji kepada kita siapapun kita adanya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Semoga amal-amal yang kita lakukan dan termasuk di dalamnya hari ini, amalan yang paling dicintai dari amalan-amalan yang dicintai Allah adalah as-salatu waqtiha, salat tepat waktu, di awal waktu berjamaah dan di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan lantunan doa-doa yang kita sampaikan, yang kita munajatkan kepada Allah menjadi asbab wasilah doa-doa kita semuanya dimakbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam selalu terus sampaikan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'at insyaallah kepada kita semuanya dan kita semuanya semoga termasuk di dalam yang kelak mendapatkan syafaat uzma darinya. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Para pejuang subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita ini ternyata kita itu ada 5 panggilan. Ada yang disebut dengan panggilan harian. Yang kedua adalah panggilan mingguan. Yang ketiga adalah panggilan tahunan. Yang keempat panggilan seumur hidup sekali. Dan yang kelima adalah panggilan sekali dan untuk selamanya. Semoga yang disampaikan ini menjadi renungan bagi kita siapapun kita adanya. Kita akan mengungkap di antara yang pertama adalah panggilan harian. Panggilan harian ini adalah hari ini termasuk di dalamnya kita masih dipanggil oleh Allah. Melalui panggilan azan subuh dikumandangkan. Berarti hakikatnya kita masih diberikan nikmat oleh Allah dan kesempatan oleh Allah untuk menerima panggilan hari ini. Apakah nanti kita duhur masih kita mendengar panggilan tadi? Wallahu a'lam. Siapapun kita adanya tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun ke depan. Tapi panggilan inilah yang terdengar, yang kemudian banyak orang yang beragam memenuhi panggilan harian ini. Secara jelas panggilan ini adalah izhar, jelas. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tegakkan salat, dirikan salat. Ayo kita salat. Ayo kita meraih kemenangan.
Jadi kalau kita memahami panggilan ini, siapapun di antara kita, seorang pebisnis sekalipun, seorang pedagang sekalipun, dimanapun adanya, sesibuk apapun dia, ternyata ada panggilan. Ya. Di saat kemudian Allah memanggil, hayya 'alal falah, ayo kita meraih kemenangan. Yang seorang pedagang yang sibuk dengan dagangnya, seorang pebisnis dengan sibuk dengan bisnisnya, apapun juga. Ketika lantunan ini masuk di dalam ruang kita, baik terdengar sayup-sayup apapun jelas, maka tidak ada lagi panggilan harus yang kita hadiri adalah ketika Allah memanggil kita. Artinya sering kontradiktif ketika kita dipanggil oleh atasan kita, oleh bos kita, dibanding ketika panggilan yang memiliki bos atau penguasa. Ini sering terjadi. Maka tidak boleh kita menyepelekan panggilan harian ini. Karena panggilan inilah panggilan yang kemudian akan membahagiakan kita. Orang-orang yang mendengar panggilan azan ini, Masya Allah, kalau dilukiskan dan diungkapkan di dalam surat dalam redaksinya adalah innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika panggilan tadi, lantunan tadi terdengar, orang-orang yang mendengar dengan keimanannya, dia akan bergetar hatinya. Ya Allah, ketika azan dikumandangkan, Masya Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Dan bertambah keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya panggilan azan ini adalah panggilan yang bisa menggetarkan jiwa kita. Yang bisa membuat kita ini kemudian ya, bergetar. Dan tentu berharap panggilan yang memanggil ini adalah tentu dengan suara yang indah. Suara yang baik. Sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu poin yang kedua, selain panggilan harian adalah panggilan mingguan. Apa itu panggilan mingguan? Adalah panggilan ketika ditegakkan salat Jumat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil Jumat. Ketika diseru untuk melaksanakan salat Jumat, tinggalkan jual beli perniagaan apapun kita untuk bisa menegakkan salat Jumat berjamaah. Dan hari ini ya, insya Allah barangkali beberapa jam ke depan semoga kita masih bisa mendengar panggilan azan, suara azan nanti salat Jumat ditegakkan. Maka layaknya di antara kita jangan santai-santai ketika azan, dan jangan ketika azan dikumandangkan kita baru bergegas berangkat. Artinya Rasul menggambarkan siapapun yang kemudian dia menyempurnakan panggilan sholat Jumat secara berjamaah, diawali dengan sunnahnya dia mandi, kemudian setelah mandi dia berwudu dari rumahnya masing-masing, dan dia mendapatkan saf yang paling depan. Maka Rasul memberikan reward, dia mendapatkan seperti berkurbannya seekor unta. Lalu saf yang pertama itu kemudian sudah penuh. Lalu dia kemudian memenuhi panggilan azan sebelum Jumat dikumandangkan. Dia mendapatkan di saf yang kedua, dia mendapatkan seperti berkurbannya seekor sapi. Seterusnya ketika dia dapatkan saf yang ketiga, seperti dia berkurban seekor kambing atau domba.
Selanjutnya setelah penuh saf yang ketiga, lalu dia penuhi saf yang keempat, dia dapatkan seperti berkurbannya seekor ayam. Dan terakhir ketika dia kemudian ada di akhir, dia seperti berkurbannya mendapatkan sebutir telur. Ini ya mindset harus kita rubah ini para jamaah. Yang terkadang kita lebih awal datang, tapi kita memenuhi saf yang paling belakang. Apalagi mungkin di beberapa masjid yang notabene menyediakan Jumat peduli atau Jumat berkah. Karena di situ mungkin orientasinya maaf, ya kan. Ada nasi kotak dan sebagainya. Dia mengambil posisi yang paling strategis. Dekat pantok itu kan. Ya, dekat pantok pas keluar bubarnya dia langsung dapatkan nasi kotak. Maaf mungkin kalau orientasinya seperti itu, yuk kita luruskan niat kita. Paling tidak mungkin Pak DKM, pengurus, ya kasih tiket tuh. Ya, kasih tiket sehingga di awal dia dapatkan saf yang depan tumanina, nggak akan merasa kehilangan haknya untuk dapatkan nasi Jumat peduli. Seperti itu halnya. Ini panggilan yang kedua adalah panggilan mingguan. Yang ketiga adalah panggilan tahunan. Panggilan tahunan ini adalah kurang lebih 28 hari ke depan lagi. Kita akan dipanggil oleh Allah. Apakah mungkin melalui sholat tarawehnya. Bisa jadi mungkin sholat Idul Fitrinya. Ini adalah salah satu panggilan tahunan. Ya, panggilan tahunan yang kemudian kita mulai ngelis di beberapa masjid. Para jamaah, lihat ini siapa penceramahnya, siapa ya jadi imam tarawehnya. Terkadang suka jadi banyolan. Di tahun yang lalu barangkali imam tarawehnya panjang. Sampai bikin surat kaleng ke masjid, ke Pak DKM. Pak DKM, kalau boleh ini, tong dianggo deui, panjang teuing. Seperti itu. Ini nggak bisa dipungkiri, Pak. Ini nggak bisa dipungkiri. Padahal itu adalah setahun sekali kita. Itu adalah kita setahun sekali melaksanakan sholat. Bahkan sholat pun barangkali kita beragam. Ada yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat. Artinya panggilan tahunan ini, panggilan sholat tarawih maupun sholat Idul Fitri. Poin yang keempat adalah panggilan seumur hidup sekali. Itu rangkaian ibadah haji. Dan Rasul sudah ngasih garansi untuk orang-orang yang kemudian melakukan ibadah haji. Al-hajju mabrur laisa jajau ilal jannah. Tidak ada pahala haji yang mabrur dan mabruro kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat pintu mabrur dan mabruro itulah ternyata Allah oleh pesan baginda Nabi tadi memberikan reward yang luar biasa. Karena perjalanan haji itu perjalanan fisik. Ya. Pesak dan pasek ya. Fisiknya Masya Allah. Rangkaiannya mungkin dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 ya. 5 hari kurang lebih. Itu hanya melakukan ibadah haji itu hanya 5 hari. Tapi ternyata 5 hari itu Masya Allah. Dari berbagai sudut penjuru dunia berkumpul di satu padang yang kelak nanti miniatur padang Arafah itulah yang kemudian kita memahami bersama. Nanti kita dikumpulkan di padang yang sama, yaitu padang mahsyar yang lebih luas dari padang Arafah. Al-hajju Arafah. Tidak ada haji kecuali Arafah. Ini panggilan seumur hidup sekali dan siapapun yang melaksanakannya adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita berharap semoga di tahun ini, di saat kuota haji ini sudah mulai
kembali normal, sehingga antrian daftar orang-orang untuk bisa melakukan ibadah haji berikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan antriannya tidak terlalu panjang, dan semoga mereka pun diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan administrasinya walaupun di tengah-tengah kondisi dan situasi ada kenaikan seperti itu halnya. Kita berharap semoga semangat untuk melaksanakan ibadah haji diberikan semangat juga untuk bisa berikhtiar dalam menyempurnakannya. Dan poin yang terakhir, panggilan yang hanya sekali dan untuk selamanya, yaitu panggilan kematian. Iya, jadi poin yang terakhir ini kelihatan para jamaah mulai merenung ya. Termasuk kita di sini ya. Mulai panggilan yang terakhir ini, panggilan sekali dan untuk selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, karena setiap jiwa kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Siapkan kematian kita dengan yang terbaik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku adalah nikmat husnul khatimah, dan aku berlindung dari kematian yang su'ul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Rabb, berikan aku rizki taubat sebelum datangnya kematian. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Engkau yang membolak-balikan hati kami senantiasa hidup dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Siapkan dengan sebaik-baiknya panggilan yang terakhir ini, karena kita tidak pernah tahu hari ini kita duduk bersimpuh, hari ini kita bersilaturahim, entah besok atau lusa kita yang kemudian dipanggil selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuliah ringkas yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan kita kembali di antara 5 panggilan itu pun tidak harus berurut. Tidak harus berurut, ya kan? Bisa jadi panggilan yang terakhir itu tidak akan pernah tahu apakah menyusul dengan panggilan harian. Hari ini memang barangkali kita bisa mendengar suara azan subuh dikumandangkan. Entah apakah nanti zuhur kita masih bisa mendengar adzan zuhur dikumandangkan. Kita hanya punya rencana dan cita-cita. Semoga rencana dan cita kita senantiasa diberikan takdir yang terbaik, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih mohon maaf dan mohon doanya barangkali untuk 2 Jumat ke depan kepada para jamaah. Saya insya Allah akan menunaikan ibadah umrah. Insya Allah pada hari Ahad besok selama 12 hari ke depan. Kalau dihitung dari waktu barangkali selama 2 Jumat mungkin tidak bisa mengisi di mimbar yang mulia ini. Doanya yang terbaik, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sampaikan. Jangan lupa LKS, like, share dan subscribe. Tidak lupa komennya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.